siapa yang waktu mensnya dulu SMP? Ada nggak? SMP. Kelas berapa, Bu? Benar, rata-rata kelas 2, ada yang kelas 3 ya. Sekarang masa reproduksi maju, ya. Kelas 4 sudah ada yang menstruasi, ya. Kelas 5 sudah menstruasi, kelas 6 apalagi. Oke. Nah, jadi dia maju. Warisan kenapa ya maju? Satu, itu nutrisi. Yang anaknya nutrisinya baik, itu biasanya lebih maju. Yang anaknya makan cilok, cireng, ya itu agak lama-lama sedikit. Yang rajin makan kacang-kacangan maju. Ya, saya SMP, kalau makan tempe bacem, tahu, ya, sayur, ya, gitu ya. Nah, kemudian apa? Stimulasi lingkungan. Semakin banyak informasi yang dewasa, semakin hormon ini ya lebih cepat matangnya, ya, dan memberikan kematangan pada alat reproduksi, ya. Nah, sekarang yang punya anak perempuan, ya, tetap dari remaja ya, Bu, ada hormon perempuan yang terkenal namanya estrogen dan progesteron. Dengar, Bu? Estrogen dan progesteron, kita sebut saja hormon perempuan, ya. Nah, jadi ini nggak kelihatan ya. Mulai kelas 9, 10, umur 9, 10, 11 naik. Puncaknya itu umur 19, 20, 21 sampai 25, Bu. Ya. Nah, makanya nikah tuh baik di situ. Siapa punya anak perempuan? Boleh nikah umur berapa anak perempuan? Saya mau tanya, boleh umur berapa, Bu? 19 boleh nggak, Bu? Bagus, lagi hormon bagus. 20 boleh nggak, Bu? Siapa yang anak perempuannya disyaratkan harus nikah setelah selesai S2? Enggak, nanya doang. Ada, Bu? Hati-hati, Bu, ya. Kadang-kadang kalau sudah lewat masanya, satu, secara biologis ya mulai agak menurun hormonnya, ya, dan secara psikologis karena makin mandiri maka makin merasa bisa sendiri, ya. Saya dulu suka berpikir gitu, kita perempuan ngapain sih nikah ya? Bagus sendiri aja. Beberapa orang saya lihat itu sendiri sukses. Tetapi setelah saya belajar tentang ilmu otak, tentang neuroscience, ya, didapati bahwa perempuan itu memang harus didampingi laki-laki dan laki-laki harus didampingi perempuan. Ternyata begitu, ya. Nanti kita baca ya. Sekarang, jadi pada saat hormon estrogen progesteron mulai terstimulasi oleh hormon pertumbuhan, maka mulai sebelum mens, 1 tahun sebelum mens, badan anak perempuan kita sudah mulai ya terbentuk dan juga sudah mulai terjadi perubahan-perubahan sedikit, dan yang paling utama itu psikologisnya mulai berubah. Yang tadinya kalau ketemu ibunya, Bunda, mulai momen. Kalau ibunya jayus jatuh sedikit, kalau lucu tahu. Ya, Bu, gemes ya, Bu? Pokoknya ibu harus paham, ya. Siapa anaknya masih TK, baik laki maupun perempuan, Bu, itu kesempatan peluk-peluk, Bu. Ya, peluk-peluk dia. Udah mulai kelas 5, kelas 6, ingat, itu fase pertumbuhan, ya. Yang kasihan adalah kadang pas mens, pas mau ujian, coba. Apalagi kemarin-kemarin SD ada ujian nasional, ya, Bu. Makanya saya sering ya sarankan buat ibu-ibu yang anak perempuannya kelas 6 SD belum menstruasi, punten maaf, pakaikan panty liner, ya, panty liner. Khawatir apa? Pas ujian keluar, paling nggak panty liner bisa nampung, karena kalau hari pertama masih sedikit, ya, Bu. Itu sedih banget, ya.
Apalagi anak laki, isengnya minta ampun. Kalau lihat ada tuh perempuan menstruasi nembus, habis. Aduh, ya. Nah itu. Nah sekarang, jadi terjadi perubahan otak juga. Itu yang tadi saya bilang, kabel sirkuitnya Allah petakan ulang, dibentuk ulang. Ya, otak gadis remaja sedang mengatur ulang dan merapikan beberapa sirkuit saraf yang menentukan caranya berpikir, merasa dan bertindak. Nah, makanya mulai anak-anak kelas 5, kelas 6, bahkan SMP, anak perempuan mulai berubah. Apanya berubah? Cara berpikir, cara merasa dan cara bertindak. Ya, mereka mulai orientasi pada penampilan diri, betul Bu? Siapa yang anaknya kalau ibu ngintip selalu depan cermin? Gaya-gaya lagi. Iya Bu. Sama, kita juga dulu begitu. Cuma kita malu depan cermin. Kenapa? Dimarahin ibu-ibu yang lihat ibu kita kan? Ya, depan cermin terus. Nanti kita dapat jodoh. Pokoknya zaman dulu apapun selalu ancamannya nggak dapat jodoh. Duduk depan pintu, nanti kita dapat jodoh. Nyapu berantakan, nanti jodohnya brewok. Itu ibu-ibu kita zaman dulu tuh, ya. Kita yang level 50, 60, kena betul. Ya. Kenapa? Karena memang dulu pendidikannya karena terpengaruh oleh penjajah itu selalu ya mengancam. Tapi itu bukan pendidikan Islam nggak mengancam, nggak pernah mengancam. Cuma karena kita terpengaruh penjajah. Berapa tahun kita dijajah Bu? Sama Belanda deh, berapa tahun? Lama nggak tuh? Itu membentuk pola pikir ya bangsa Indonesia saat itu jadi orang tua. Ya, nah sekarang mulai kadar estrogen itu menekan tombol-tombol dalam diri gadis apa? Untuk lebih banyak bicara. Ya, lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya. Mulai tuh Bu, ibu mulai ditinggalin tuh ngobrolnya sama teman-teman. Ya, lebih sering memikirkan tentang pria. Itu semua tuh Bu. Bu Aisyah, anak saya di boarding, semuanya perempuan. Bisa jadi dia pikirin ustadznya. Dia cerita sama temannya, ya Allah Ustadz Ridwan, keren banget. Lebih mencemaskan penampilan. Dikit-dikit tanya, cakep gak Bu? Bagus gak Bu? Ya, dan lebih stres. Ya, karena hormon itu bikin stres. Apalagi lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Kenapa? Bayangin Bu, yang tadinya hormonnya rata tiba-tiba lonjak. Yang tadinya perasaan anak-anak tiba-tiba perasaan perempuan banget. Bahkan lebih perempuan dari ibunya. Makanya berantemnya anak perempuan sama ibunya. Ya, kenapa? Buat anak perempuan kita, ibunya kalau bicara dianggap bising. Itu bukan maunya dia loh Bu, itu bukan maunya dia. Hormon perempuan membuat dia melonjak tinggi. Jadi dia merasa perempuan banget. Sementara kita, karena umur udah 30, 40, hormon perempuan udah turun. Jadi lebih perempuan anak perempuan kita Bu. Paham tentang ini ya? Nah sekarang bagaimana caranya berkomunikasi pada anak perempuan kita yang remaja, apalagi yang baru kelas 6 SD, SMP. Kalau udah SMA udah mendingan, mahasiswi mendingan. Siapa yang anaknya kelas 6 SD? Perempuan. Nah sabar sampai dia mahasiswa. Ya, sekarang Ibu ya, punten buat teman-teman yang di luar mungkin gak lihat saya jelaskan ya. Jadi pertama kali sudah mulai menstruasi anak perempuan, maka di dalam kehidupannya ya akan terjadi gelombang yang rutinitas, gelombang hormon. Dan gelombang itu kayak tsunami, shoot, teng. Ada lagi nanti berikutnya, teng. Ya, ini per satu siklus masa menstruasi. Oke, yang rata ini lagi mens. Yang mulai rata lagi mau mens. Ya, masing-masing ada siklus 21 hari, mulai ujung, mulai pertama mens sampai mau mens berikutnya 21 hari. Ada yang 22, ada yang 27, 26, 28.
masih wajar. Cuma memang di awal-awal mereka menstruasi 2 bulan sekali. Tapi nanti kalau sudah rutin itu sekitar antara 26 sampai 31. Mens pertama sampai mens pertama berikutnya itu namanya siklus menstruasi. Anak perempuan kita sudah mengalami itu nantinya kalau sudah menstruasi. Apa yang harus diperhatikan? Pantang nasihati anak perempuan di kala mens pertama sampai mens hari kelima. Dan pantang nasihati kasih masukan anak perempuan menjelang menstruasi. 4 hari menjelang menstruasi, Bu, pasti ditolak. Kenapa? Hormonnya lagi rata. Kalau hormon perempuan estrogen progesteron menurun atau rata, itu perasaan sebel, enak. Ibu, siapa yang masih merasa kalau mau mens pengen pukul orang? Tuh kan bener. Padahal kita udah rajin takwil. Siapa nomor 1 yang paling kita gemesin, Bu? Iya Allah. Sama, Bu. Astagfirullah. Ya, untung rajin takwil. Semua guru-guru ingatkan kita, kalau lo kesel 4 benci, baca segera istighfar. Betul, Bu? Berapa kali Bu Aisyah? Tergantung. Saya selalu bilang ya, saya kalau sama anak kesel 3 kali istighfar udah langsung bahagia. Sama suami 9 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kadang-kadang saya kepengen banget jalan berdua sama suami. Tapi biasa tuh kalau udah jalan berdua udah macet lah, lama. Itu istighfar terus. Suami di sini, kita di sini. Ya, laki-laki kan gitu ya. Kalau dia cari jalan, udah 2 kali putar nggak ketemu, itu pantang menyerah. Banyak ibu-ibu nih, nah ini harus betulin lagi nih, di sisipan ya. Ayah, mampir. Kata suaminya, mau ngapain? Mampir. Ya udah terpaksa dimampirin. Habis mampir buka jendela, tanya orang, Mas, jalan Kamboja mana? Kata orang itu lurus, bundaran belok kanan. Ayah, lurus, bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Dalam hati udah tahu, Mas. Bu, pantang suami, anak laki atau syukur siapa laki-laki yang sedang cari jalan, kita ujuk-ujuk berhenti nanya sama orang. Kenapa? Karena menurut mereka kita tidak percaya sama dia, apalagi suami, dan lebih percaya orang lain. Terus punten, kalau tanyanya levelnya di bawah dia, aku tambah tersinggung. Benar Bu, ya, hati-hati. Ya, nah itu dia. Makanya pas jalan-jalan mau mens, dibilangin udah tahu kesel, langsung kayak diiris sembilu, sehat. Tapi kalau ibu biarin nanti ibu sakit, jangan dibiarin. Astagfirullahaladzim. Saya kalau udah kesel, kepala saya deketin jendela ini. Astagfirullahaladzim. Makanya jendela mobil saya selalu berembut. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalau kita biarkan kekesalan kita terhadap suami, bahaya. Nanti lama-lama pudar cinta. Bahaya. Makanya istighfar aja. Saya udah 9 kali istighfar, saya lihat suami udah gembira lagi. Dalam hati, ya Allah laki banget. Nyari jalan nggak tahu, ditanyain nggak mau. Bu Aisyah, kan kita maksudnya mau nolong, betul Bu? Iya, tapi harus minta izin. Ayah, aku bantu tanya ya? Nggak usah. Oke. Langsung gini lagi. Emang harus begitu Bu. Ilmu itu harus dipakai begitu, skillnya harus dipakai. Ya, nanti kita baru ingat. Ya Allah. Kapan kita belajar dimanapun sudah masuk di otak, pas marah, pas kesel diblokir. Yang bukan cuma istighfar. Ya. Kalau perasaan yang membuat terblokir otak, apalagi seperti musibah, itu lupa semua. Maka dibacanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Baru ingat. Saya aja setiap hari ngomong beginian lupa Bu. Istighfar kali-kali baru ingat senyum.
Suami saya kalau lihat saya senyum dia bilang, kenapa kamu senyum-senyum? Kamu lihat ingat modul seminar kamu ya? Saya bilang, iya mas, halaman 4. Ya, nah gitu. Makanya anak perempuan kita juga begitu. Apalagi dia baru, Bu. Siapa yang mensnya waktu mens umur 15 tahun, Bu? 15 tahun. Ada nggak umur 15 tahun itu? Pas tahun 15 tahun. Tua banget mens 15 tahun. Tapi ibu sekarang udah 30 tahun. Berarti udah berapa lama tiap bulan mens tuh? 15. Kita udah biasa. Anak kita kelas 6 SD baru mens bulan Januari kemarin. Kalau dia mens bulan ini berapa kali baru mens? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Apa sekarang? Januari. Berarti udah 14 ya. Baru 2 kali, badannya belum biasa. Makanya dia juga kaget-kaget. Lagi bercermin, gaya-gaya gitu, ibunya nongol, nyela lagi ibunya. Ya, bercermin terus. Tuh anak langsung sebel banget. Makanya Bu, hati-hati. Ya, Ibu, saya kasih tips boleh nggak? Kalau lihat anak perempuan kita kuning-kuning, nggak usah komentar. Ya, kita kasih gini aja Bu. Dia langsung gitu nggak? Betul. Saya aja kalau ngirim kamar anak saya lagi bercermin cuma begini, lagi. Dia langsung bilang, ibu, dapat 2 aja. Nggak usah ngomong. Kenapa? Kita nggak tahu dia ngomong sama dia. Jadi kapan dong Bu Aisyah kita bisa nasihati? Sewaktu masa subur. Bicara atau memberi masukan pada gadis remaja sebaiknya pada saat masa suburnya, bila kita nasihat dan masukan kita bisa diterima atau mau diterima olehnya. Waduh, untuk itulah kita harus punya catatan siklus atau jadwal menstruasi anak kita plus catatan kita. Kenapa? Kita juga masih sering, Bu. Saya aja umur 52 tahun sudah mau menopause ya. Itu 45 tuh setiap momen tuh kesel. Ya kesel. Makanya saya suka bilang sama suami saya, kan saya punya jadwal agenda. Ayah, 1 minggu lagi ibu mau main, dia mati-mati. Iya. Susah banget ini. Ya, padahal kita juga sudah umurnya semakin tua, banyak belajar, masih saja pada saat hormon estrogen progesteron menyusut, perasaan kita galau banget. Makanya di Amerika kalau ada ya ulangan matematika di sekolah dan muridnya sedang mens hari pertama sampai hari ketiga atau mau mens 2 atau 3 hari, ulangan matematikanya ditunda. Tunggu, Amerika kita belum. Dikasihin guru matematika. Siap-siap mengulangan yang momen 10 orang. Tunda lagi. Saking di Amerika karena penelitian sudah banyak, dia paham perempuan atau remaja yang mau mens atau mens hari pertama, hari ketiga, itu daya analisanya menurun. Analisanya menurun. Makanya anak kita jutek sama ibunya, analisanya menurun. Ya, harusnya kan dia tahu itu ibunya yang melahirkan, yang harus dia berbakti, tapi analisanya menurun. Muka dia lebih jutek dari kita. Kita dulu begitu, cuman karena emak kita, ya, parenting masih ada, ya, efek-efek penjajahan. Mana berani kita tunduk. Tapi begitu juga. Sini yang paham ya Bu? Jadi era menentukan. Paham? Kadang anak kita ngomong saking terbukanya, ibu apa sih? Aku gak suka ibu kayak gitu. Itu saking terbukanya, berarti dia jujur. Kita kalau nggak paham tersinggung Bu, langsung selesai. Ya,
Harusnya ibu kalau anak kayak gitu bilang, ya Allah dia jujur banget. Kenapa? Karena dia terbuka bahwa dia gak suka sama saya atau gak suka sama ibunya. Itu pasti kalau nggak mau mens, ya, atau dia mens hari pertama sampai ke hari ketiga, juteknya minta ampun. Terus gimana Pak Isa cara menentukan masa subur? Kita harus tahu siklus, rata-rata siklus. Ya, nanti saya ajarin ya. Gelombang pasang estrogen dan progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Jadi memang Allah sudah susun, ya. Pas masanya nyala gara-gara hormon ini. Apa yang terjadi? Pada hari-hari tertentu rasa percaya dirinya kuat, namun pada hari-hari berikutnya rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Pernah nggak anak perempuan kita? Bunda, aku matematika harus dapat 100, insya Allah. Ya, IPA harus 100, bahasa Indonesia 100. 2 minggu berikutnya, Bunda, aku nggak mau sekolah. Ada gitu. Itu berarti lagi siklus mens. Waktu dia ngomong semangat itu pasti masa subur. Pas dia nggak mau sekolah itu mau mens. Ibu, tenang aja dulu, tenang. Wallace. Aku sepanik. Anya, kenapa nak? Aku malas sekolah, Bunda. Kenapa sih? Aku jerawatan. Kan mau mens jerawatan nggak? Gimana nak? Ini Bunda nggak lihat di hidung. Ya pasti nggak mau sekolah kalau jerawatan di hidung. Udah besar lagi kan? Ibu harus bantu untuk atasi jerawatnya dulu. Nggak usah cerita-cerita tentang ya sekolahnya dulu. Itu insya Allah ada. Bunda punya obat jerawat jasmine. Pakai malam ini, besok emas. Nggak usah bahas yang lain-lain. Sayang, kenapa nggak mau sekolah? Nanti gurumu nyari. Bunda udah bayar mahal ini sekolah. Nggak usah bawa-bawa itu, Bu. Tuh anak harus dibantu solusinya apa dia nggak mau sekolah. Oh, ada wajahnya. Ingat, kan dia sedang butuh penampilan kan? Dia memperhatikan penampilan. Biar kata Ustadz Ridwan nggak lihat dia harus cantik. Ustadz Ridwan. Itu Ustadz Ridwan siapa sih? Nggak disebut aja. Ada Ustadz siapa di sini? Itu contoh ya. Iya, walaupun nggak lihat itu Ustadz Ridwan, namanya juga udah Ustadz, jalan pondok, tapi kan dia harus. Paham ini Bu? Ya. Bunda, aku nanti ya, pokoknya bulan ini aku hafal 2 juz. Itu nanti masa subur kalau mau ini. Berapa minggu berikutnya atau berapa hari berikutnya? Bunda, aku malas banget sih, ya Allah, susah banget sih ngafalin. Kenapa sih kita harus ngafalin Quran? Itu berarti mau mens tuh. Udah gitu aja pikiran kita Bu. Pokoknya kalau dia ngomong baik-baik, masa subur. Udah mulai enak perasaan mau mens. Udah gitu aja. Supaya apa? Supaya kita mendampingi anak putri kita untuk apa? Terbiasa dengan gelombang estrogen progesteron. Cuma itu. Makanya coba ibu lihat deh, di mana-mana sekolah, saya hampir sering setiap minggu ke sekolah-sekolah ya Bu. Itu absensi anak perempuan banyak tuh di SMP. Minimal sebulan 3 hari tuh. Ya Bu, kenapa? Ada masa-masa yang bikin dia tidak enak perasaannya. Sudah tenang aja. Insya Allah guru SMP paham. Ya, kalau kita paksa mereka sekolah dan perasaannya nggak enak, percuma hari itu dia nggak bisa dapat juga pelajaran. Ya, jadi kita bujuk pelan-pelan. Atasi masalahnya. Paling sering jerawat. Maka ibu yang anaknya SMP, baik laki perempuan, kalau perlu obat jerawat ada 5 jenis. Soft, medium, strong, very strong kan? Ya, strong ya itu sama ya, begitu. Paham ya Bu? Harus punya 5 tuh. Ya, nah itu. Kenapa? Karena memang berarti pembahasan masalah wajah. Kadang jerawat di belakang nggak masalah buat mereka, yang di wajah. Ya Bu? Nah ini kan. Ya, jadi pada saat masa subur, nasihat atau umpan balik itu akan didengar.
Ya Bu. Dan pada hari-hari tertentu nasihat dan umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya. Ya, tetapi ya Bu, pada hari-hari lainnya nasihat atau umpan balik itu justru menghancurkan. Bu, kalimat sama Bu, kalimat sama kita ucapkan pada masa syukur dan kalimat yang sama kita ucapkan dia mau mens, reaksinya berbeda. Pada saat anak kita sedang beli baju, Ibu masa syukur lagi beli baju, ya. Ya anak-anak kan kalau beli baju suka itu pinggangnya sekuntul ya Bu, kan suka kelihatan bokongnya kan. Kalau kita bilang sayang bokongnya kelihatan, ya diganti aja ya. Iya Umi, oke aku ganti. Itu berarti lagi masa syukur. Coba pas Ibu ajak belanja mau mens, kita bilang sayang celananya kelihatan tuh di belakangnya apa? Bokong aku jelek ya. Padahal kalimat sama. Ya, bisa jadi kita sudah pernah lewati ini. Hanya sekarang lebih ekspresif anak Ibu. Ya. Bagus nggak Bu Aisyah? Dia ekspresif. Bagus. Kenapa? Ya, Ibu, semua pecandu narkoba yang kami tangani sejak 22 tahun ini, itu semua karena nggak bisa ngomong sama orang tuanya. Diam. Ya, walaupun sekarang banyak juga anak-anak milenial yang kena. Kenapa? Sudah milenial orang tuanya nggak boleh dia ngomong. Ya. Makanya ketemu narkoba itu langsung ya memberi kebahagiaan di sini keluar. Ya, hormon bahagia. Makanya dia lebih percaya narkoba daripada orang tuanya. Ya. Saya dulu waktu ngurus narkoba Bu, saking belum banyaknya tempat rehabilitasi, BNN juga belum ada, buku-buku narkoba belum ada. Saya cuma dinasihatin sama suami saya. Kamu kalau mau ngurus narkoba, kamu yang jadi narkobanya. Itu ya. Apa ya sifat narkoba? Apa sifat narkoba? Cuma satu, bikin nyaman. Maka kalau kamu mau jadi narkoba, anakmu nggak mau kena narkoba, kamu jadi narkobanya, kata suami saya. Dan saya praktekkan itu, alhamdulillah. Ya, jadi gitu Bu, bikin nyaman. Ya, tapi Bu Aisyah udah kebas banget. Ya, ya Allah, baru juga kelas 1 SMP, baru juga kelas 7. Iya, tapi ini era milenial Bu. Memang tugas kita sebagai ibu harus mendampingi mereka. Sampai sini sepakat enggak? Susah Bu Aisyah, susah kalau kita bilang susah. Gila, insya Allah, mudah. Apalagi kalau sudah ada ilmunya, naik derajat. Derajat apa? Derajat kesabaran, derajat kepahaman, ya, derajat keikhlasan, insya Allah. Anak kita mau aman nggak Bu? Aman. Anak perempuan banyak yang jadi lesbian sekarang, banyak juga kena narkoba. Gara-garanya tertekan. Ya, kayak sekarang. Yes. Ya, maaf ya, ini foto alat reproduksi, ini perempuan yang dipotong hadap sana. Ya, hadap sana. Ini yang paling depan ini kantong kencing. Di belakangnya ini rahim. Ini usus besar dan ini ini anus atau rektum. Ya, jadi ini kantong kencing yang paling depan, Ibu, paling depan yang dekat dinding perut kita tuh kantong kencing ya. Di belakangnya rahim agak ke atas dan ada usus besar dan ada anus atau rektum. Pada saat menstruasi, itu kan prosesnya adalah telur yang matang keluar, yang menunggu di tuba fallopian, nunggu nih, ya, agak kayak ini telurnya nunggu di sini. Dalam kan 2 kali 24 jam, karena dia belum menikah, maka sperma belum masuk kan Bu? Ya, karena belum masuk, telur jalan ke rahim. Apa yang terjadi? Rahim ini, walaupun anak perempuan kita belum menikah, Allah kasih mekanisme penebalan dindingnya. Untuk apa? Persiapan punya anak. Bayangin Allah sudah siapkan anak perempuan kita pertama kali tes untuk rahimnya dindingnya tebal untuk menampung ya kalau telur dibuahi oleh sperma, menampung zigot. Ya, kenapa? Karena perempuan memang Allah ya siapkan untuk tempatnya menghadirkan manusia baru. Oke? Ayo. Nah, karena sudah tebal dan tidak ada zigot, tidak ada telur yang dibuahi sperma, maka terkupas lapisan rahim. Ibu pernah lihat salah? Pernah lihat kupas salah? Kayak gitu kira-kira kupasan rahim itu. Cuman salah nggak ada pembuluh darahnya, makanya nggak berdarah. Kalau lain di bawahnya ada pembuluh darah, makanya dia
berdarah. Pada saat mau keluar, ini rahim kontraksi, gerak-gerak ini. Ya, itu yang bikin pegel, pegel depan, pegel belakang. Ya Bu, kalau mau mens pegel nggak? Apalagi hari pertama anak ketiga ya. Itu bukan cengeng. Anak kita juga begitu, apalagi baru. Bunda aku sakit perut. Ya nak, bunda juga kayak gitu. Sabar ya, itu lagi kontraksi, ngomong gitu. Diapain Bu Aisyah? Kasih air hangat, apa di kompres hangat, atau pakai ya balsam-balsam yang biar buat hangat. Kalau saya sama orang pakai salon pas sang gitu ya. Nah itu. Tapi ada kasus, maaf Ibu, rahimnya ke belakang. Harusnya normal ke depan gini ya. Dia ke belakang memang. Itu yang mens sakit banget dan bisa pingsan-pingsan Bu. Siapa yang begitu Bu? Dan gak ada cara untuk dia bikin ke depan selain setelah melahirkan. Makanya zaman dulu kalau ada perempuan mens sakit banget sampai guling-gulingan, dokter kasih saran cepat nikahkan Bu. Supaya dia hamil, pas melahirkan dia baru depan Bu. Baru berhenti sakitnya Bu. Ibu mau gitu anaknya Bu? Bunda, aku sakit banget, dia pingsan-pingsan. Wah kita kawinin aja yuk. Kalau sekarang anak-anak butuh cuman pengertian kita. Peluk dia sampai aku, ya nak, bisa jadi ya rahimmu ke belakang. Kita periksa yuk. Jangan seorang ibu yang anaknya kayak gitu kita bilang apa? Lebay, lebay, lebay. Bunda juga kalau sakit jadi tunjuk amat. Gak gitu Bu. Kalau sampai dia gak tahan, sampai dia guling-gulingan, sampai dia bahkan pingsan, segera bawa ke dokter. Dokter mana Bu Aisyah? Dokter kandungan. Untuk apa Bu Aisyah? Ada USG Bu, nanti dilihat bagaimana posisi rahim. Kalau dia ke belakang gimana Bu Aisyah? Ibu harus terima dan anak harus tahu dan gurunya harus tahu. Pada saat mau mens pasti sakit 2 hari, boleh dapat izin. Sampai kapan Bu Aisyah? SMA udah biasa, mahasiswa udah biasa juga. Ya? Oke Bu, kamu tanya ya. Baik. Nah sekarang, bagaimana caranya Bu Aisyah untuk tahu masa subur? Yang ditandai adalah mens hari pertamanya saja. Mens hari pertama. Ini ceritanya mens hari pertamanya di tanggal 4. Kita kan belum tahu nih siklusnya nih, makanya perlu 2 bulan catatan paling enggak. Mens berikutnya di tanggal 2 ini. Berarti siklus dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
25, 26, 27, 28. Jadi dihitungnya mens hari pertama dia 28 hari. Kemungkinan besar berikutnya juga 28 hari. Ini dari sini 28. Masa subur di mana Bu Aisyah? Puncak masa subur di pertengahannya. Kalau siklusnya 28, pertengahan berapa Bu? Lagi Bu? 14, hari ke-14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 di sini. Ini puncak-puncaknya paling asik sama perempuan remaja, diajak ngobrol, dikasih masukan, dikasih nasihat. Ya Allah Bu Aisyah masa cuma 1 hari? Itu puncak-puncaknya. Bisa 3 hari sebelumnya dan 3 hari sesudahnya. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 hari. Sampai sini kita sepakat dulu. Itu mulai itu ya. Artinya berapa? Kalau mulai dari sini 1, 2, 3 atau di sini berarti ya aman diajak bicara mens hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 10. Jadi kalau ibu, bunda aku mens, kapan nak? Baru hari ini, ya udah tunggu 10 hari baru ibu nasihatin. Oh Bu Aisyah gemes banget, Bu Aisyah udah catat-catat jadi ibu nasihatin, catat. Ya. Itu kalau kita mau diterima sama anak yang masa remaja saat milenial. Ya.
Punya catatan tuh Bu? Catatan. Untung anak perempuannya satu. Siapa yang punya anak perempuan semua? Katakan. Berapa Bu? Berapa Bu? 2. Ibu? 3. Alhamdulillah ya 3 ya. Ibu 5, perempuan semua. Nah 2, kirain 5. Ya, Ibu 1. Berapa? 3. Ibu 4, perempuan semua. 1 orang nyatet 1. 2 orang nyatet ya jumlah itu 2. Kalau 4 ya Bu. Kecuali mungkin anak ibu sudah dewasa, ya sudah, udah lewat itu. Kenapa? Udah biasa badannya. Udah biasa. Tapi yang baru kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9 harus cakep. SMA udah mulai biasa. Mahasiswi sudah lebih biasa. Paham sampai sini ya Bu? Oke? Jadi ini yang nomor 1 yang harus saya mau sampaikan karena jarang orang sampaikan ini. Ya? Jadi ini nih Bu, di sini nih keren banget. Sini, puncak-puncaknya di sini. Nih, mulai di sini. Yang ini, yang gelombang ini. Sini. Pokoknya semingguan atau 10 harian ya. Oke ya Bu?